Orang ciri-ciri narkoba. Jangan terlalu excited, biasa aja. Gue tuh ngomong apa sih, Dok? Aduh, jangan sampai ketangkep ya di sini. Enggak lah. Wah, jumpa lagi guys. Nah, ini guys cuplikan yang lagi rame banget guys, lagi viral banget. Podcast Onadio Leonardo alias Onat akhirnya ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Dan yang bikin heboh tuh bukan cuman penangkapannya, tapi justru podcast lamanya. Gerak-geriknya saat podcast tuh aneh banget guys. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Oke, sekarang enggak lagi. Enggak lah, Dok. Jangan sampai ketangkep ya di sini. Enggak lah. Udah lewat masanya lah. Udah lewat masanya. Oke. Penyebab utamanya untuk menggunakan narkoba adalah Bukan putus asa. Apa sembuh ya? Itu. Oh. Tapi ini bisa kalau orang ciri-ciri narkoba. jangan terlalu excited, biasa aja. Terlalu berapi-api gitu. Mulutnya jelas banget. Kelihatan ya? Berarti ibu tahu ciri-ciri orang yang narkoba ya? Kalau dia sedang aktif pakai kan ada ciri-cirinya gitu ya. Tapi kalau sudah beberapa lama nggak pakai, sudah pulih nggak kelihatan. Saya biasa dong. Penyebab utamanya untuk menggunakan Kalau menurut saya gestur Onat di podcast ini, dia cuma meniru orang lagi nge-play. Yang satu lagi menurut saya bisa jadi dia saat ini lagi sedang tinggi-tingginya guys ya. Guys coba lihat potongan ini. Di bagian itu guys aneh banget guys. Karena jawaban Onat di sini muter kemana-mana alias nggak nyambung guys. Yuk kita lihat. Oke. Jadi menurut lo lebih bagus gimana? Waktu muda nakal, terus kayak umur sekarang tuh lebih stabil, atau dulunya nggak nakal tapi ke depan tuh bisa banyak kan yang kayak gitu? Jago juga ya nanya ya. Bangke ande. Nggak, gue lebih suka sekarang. Hidup tuh kayaknya nggak usah halu jadi kayak orang Hollywood deh. Yang lo ngerti nggak sih? Yang satu main film bisa beli rumah di Pondok Indah. Satu main musik bisa wah kalau di Indonesia kan sistemnya berapa gue nyebutnya enak gitu kayak survive gitu loh. Kalau kita ngeliat Brad Pitt ya, satu movie mungkin bisa dibayar 10 triliun gitu ya. Oh ya? Iya man. Yeah, okay. Atau kayak kita Kok bisa langsung bahas Brad Pitt? nonton konsernya Justin Bieber gitu, bisa dibayar 500M gitu loh. 10 kali manggung dia juga pensiun bisa. Kalau sistem di Indonesia kan emang kita masih survive gitu loh, kita kerja gitu loh. Ya menurut gue sih, gue tuh ngomong apa sih Dok? Gue tuh tanya tuh sebenarnya apa sih? Kita tuh lebih bagus nakal dulu. Onat ditanya lain dia jawab lagi guys. Jadi jawaban dia tuh ngomongnya kejauhan atau ngelantur banget guys. Di sini kalau kita lihat gestur dia, mata dia ya kan, cara gerak dia itu kayak biasa aja. Cuman yang merasa aneh di sini omongan dia guys, pembahasan dia tuh melantur jauh ya kan, lain dari konteks pembahasannya ya. Jadi menurut lo lebih bagus gimana? Waktu muda nakal, terus kayak umur sekarang tuh lebih stabil, atau dulunya nggak nakal tapi ke depan tuh bisa banyak kan yang kayak gitu kan? Jago juga ya nanya ya. Bangke ande. Nah itu guys pertanyaannya kan. Jadi jawaban dia tuh jatuhnya kayak jawaban menghayal ya. Mudah ditebak oleh Dokter Aisyah. Siapa-siapa aja Waktu podcast Indonesia, adikku tetap di sana, dia pulang ke Indonesia, gitu kan? Iya. Narkotik. kayaknya miras. Udah muncul. Tikanya udah ada ya. Tikanya udah ada tuh. Tikanya udah muncul, Bang Aja. Kalau pertama kali kamu pas ngelihat podcast Onat, mungkin kamu mikir cuman ini bercanda kas Onat doang guys. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lagi yang jawaban dia muter-muter kemana-mana, kayak dia lupa topik pembahasan, terus ketawanya juga agak maksa gitu, atau ketawanya berlebihan, atau kadang dia ngomong juga cepet guys ya. Tapi ujung-ujungnya kayak nggak nyambung gitu guys. Itu berarti dia lagi ngeplay. Ini nggak nyambungnya bukan komedi guys, tapi ini memang mencurigakan. diduga Taylor Onat bikin Desa kesal di podcast Vindes sebulan sebelum terciduk. Gerak-gerik Onadio Leonardo saat tampil di podcast Vindes sekitar sebulan sebelum penangkapannya kini jadi sorotan publik. Banyak yang menilai tingkah Onat kala itu sudah menunjukkan tanda-tanda tidak wajar. Sulit fokus, berbicara ngelantur hingga sering tertawa tanpa alasan jelas. Susah kalau ngomongin doa tapi kondisinya lagi mabuk kan? Susah. Ucap Desa dengan nada kesal. Dia lagi mabok kan susah. Kita gak peduli lu dari siapa doa. Apa yang lu panjatkan akhir-akhir ini? Sekarang tolol, sekarang ngaco banget. Heran gua. Gila banget deh. Terus jadi dulu nanti dia lagi jelasin. Lebih heran gua. Gua lagi capek fisik, capek ketemu orang kayak begini juga. Oke, ada lagi guys. Onat sebutkan satu artis Indonesia yang menurut lo bentar lagi karirnya akan redup. Menurut gua. Lu sebutin nama gua banting ya. Menurut gua ya karirnya akan redup ya.
Kenapa sih matanya tuh? Anjing. Telat ini. Ini kita buat host juga gak aman ya. Anjir, bener-bener. Oh, gua tahu. Nih, Roy Kiyoshi. Ya lah, aman gue ya. Karena kalau menurut gue Roy Kiyoshi kan udah gak bisa ngeramal gitu. Oh iya. Wah. Gongnya terakhir. Itu bapaknya doang. Ya lah, sekali lagi. Kan gak Kongres ya. apa-apa, Nat. Thank you ya guys. Dan ini betul-betul belum sehari umur anak lo Nadia. Tadi pagi yang lahir. Tadi pagi lahir. Gue punya pengalaman berempat kayak anak gue yang pertama Juan tuh gue. Pas lahir ada kita berempat. Ada berempat. Lemes Ngobrol. banget. Sekarang ada gue, berarti gue sahabat lo juga. Apa Bib? Iya. Lu sahabat gue banget. Dan yang pasti semoga ya kita mendoakan, pasti sih gue yakin di kepala kita semua kita selalu mendoakan yang terbaik biar negara ini nggak bubar. Amin. Gue berharap anaknya ya Sehat. ngaji lah sama gue lah. Tuh kan, pasti ada gongnya terakhir. Itu bapaknya. Nah, maksudnya kalau misal narkoba, misal dulu udah pernah coba narkoba, terus kalau misal tes urin masih positif. Ya enggak dong, kan udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nanya maksudnya kayak gimana narkoba? Iya, kayak alkohol kah? Mohon maaf. Lebih cepat alkohol atau narkoba? Matinya. Oh, iya. Kan dua-duanya Pokoknya jangan pakai narkoba guys. Enggak, ya kan Kaunat bilang jangan pakai narkoba. Kaunat nggak mau pakai narkoba. Ya kan zaman dulu. Oh berarti tolol ya dulu ya. Betul. Bener banget. Memang menurut kalian di sini gak ada narkoba ya? Tapi gua jujur guys, kalau bukan karena kasusnya terbongkar sekarang, ya kan, mungkin nggak ada yang bakal sadar. Ini menurut gua guys ya, karena gaya Onat tuh memang udah dari dulu kayak gitu, random, nggak jelas, spontan ya kan, tawanya juga nggak jelas, kadang oversharing dan lain-lain guys. Tapi setelah ketangkap dan tes urin ternyata positif, nah semua itu guys yang berubah. Momen yang dulu terasa biasa aja sekarang jadi kelihatan beda banget auranya ya kan. Jadi guys kesana kayak puzzle yang baru nyatu, kita setelah itu baru ngeh, oh ternyata dia kayak gitu guys ya. Kamu ngerasain gitu juga nggak guys? Coba tulis di komen. Jadi guys, setelah saya lihat cuplikannya ya kan, kita bisa simpulin bagaimana public figure, public yang biasa kita kenal yang menghibur kita tiba-tiba kehilangan kendali di depan kamera ya kan. Kita jangan terlalu cepat menghukum, mengejudge, mungkin banyak faktor di baliknya ya yang kita nggak tahu ya kan. Jadi kita berharap semoga Mas Onat bisa bangkit lagi lewat jalur rehabilitasi guys. Amin ya kan. Dan semoga ini menjadi pengingat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih udah nonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.